Wa qulna, Allah berfirman, la ta'buduna illallaha, janganlah kalian menyembah terkecuali kepada Allah. La ta'buduna ini boleh dibaca la ya'buduna. Jadi huruf ta, di situ ada huruf ta kan. Nah, huruf ta ini ya berbeda qiraat. Boleh dibaca la ya'buduna, boleh dibaca la ta'budun. Kalau kita baca la ta'buduna dalam terjemahan bahasa Indonesia artinya janganlah kalian menyembah, gitu ya. Tapi kalau kita baca la ya'buduna itu nanti artinya mereka tidak boleh menyembah. Mereka di sini yang dimaksud adalah Bani Israel. Bani Israel tidak boleh menyembah illallah terkecuali kepada Allah. Tuh, gitu. Ini qiraat ya, qiraat sab'ah. Kalau dibaca la ta'buduna ini qiraatnya qiraatul jumhur. Kemudian kalau la ya'bud kita baca la ya'buduna ini qiraatnya qiraat Ibnu Katsir wa Hamzah wal Kisai. Jadi qiraatnya Ibnu Katsir, Hamzah dan Kisai, ada 3. Nah, berarti sisanya adalah la ta'buduna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga pagi ini kita semua masih diberikan nikmat sehat wal afiyah, terutama nikmat iman dan Islam. Tidak lupa pula mari kita sanjungkan salawat beserta salam kepada Nabi kita, Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab tafsir surah Al-Baqarah ayat 83 dan 84. Seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Mukarram Ustaz Iwan, kepadanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqan bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. Wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnas wal masakini wa qulu linnasi husna wa aqimus salata wa atuz zakah summa tawallaytum illa
قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون وأنفسكم من دياركم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العظيم. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran yang mudah-mudahan yang membaca dan yang mendengarkan menempatkan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pada sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah. Wa id wadhkur lan elinga sira. Wa id akhadna lan elinga sira. Id akhadna tatkala wis ngalep kami mitsaqa bani Israila ing perjanjian Bani Israil fit Taurati ing dalam kitab Taurat. Wa qulna lan ngucap kami ngucap ing lafaz la ta'buduna aja nyembah sira kabeh bitai kelawan huruf ta wal ya ilan huruf ya. Illallaha angin ing Allah. Khabarun lapad la ta'buduna iku jumlah khabariyah bi makna nahyi kelawan makna nahi insaiyah. Wa quri'a lan den baca siji bacaan la ta'budu aja nyembah sira kabeh. Wa ahsinu lan gaya becik sira kabeh bil walidaini kelawan wong tua roro ihsanan kelawan suwiji kebecikan. Birron tegese siji kebecikan, wazil qurba lan kang anduweni, wazil qurba lan mongkang anduweni kerabat. Ail qarabati tegese kerabat, atpun iku jadi atap alal walidaini ing atase lapad al walidaini. Wal yatamalan pirang-pirang yatim, wal masakini lan pirang-pirang wong miskin. Wa qulu lan ngucap sira kabeh linnasi kaduwe manusia qaulan ing siji ucapan hasanan kang becik. Minal amri saking
perintah bil ma'rufi kelawan kebajikan, wan nahyi lan larangan anil munkari adoh saking kemungkaran. Wasidqa lan kejujuran fi sya'ni Muhammadin ing dalam urusan Nabi Muhammad. Wa rifqa bihim lan lembut, wa rifqa lan bersifat lembut, bihim kelawan nas. Wa fi qiraatin lan ikut tetap ing dalam siji bacaan bidammil ha'i kelawan baca doma huruf ha, wa sukunis sini lan sukun huruf sin. Masdarun lapad di sana tulisannya wa qulu linasi hasanan apa husnan. Jadi kayaknya ada dua deh. Husnan. Husnan kan? Iya, husnan. Ada yang hasanan enggak? Ada yang baca hasanan di sana? Karena memang boleh dibaca hasanan, boleh dibaca husnan. Gitu. Nah, ya ini saya ngikutin karena saya pakai kitab tafsir Sawi. Ini tulisannya hasanan di sini. Tapi di dalam kitab tafsir Jalalain saya husnan. Makanya ini namanya redaksinya langsung menggunakan qiraat. Ya, qiraat nanti kita bahas qiraat siapa itu. Ya. Masdarun iku dadi masdar, wusifa kang den sifati ya masdar bihi kelawan masdar, mubalaghatan ing banget. Wa aqimus sholata lan ngejumunang akan sira kabeh as-sholata ing salat. Wa atuz zakata lan nekaaken sira atau wa atuz zakata lan ngawehi sira kabeh az-zakata ing zakat. Faqabiltum mangka wis nerima sira kabeh dalika ing mengkono madkur. Summa tawallaitum kari-kari wis mengos sira kabeh ai a'radtum tegese wis mengos sira kabeh anil wafa'i saking ngawehi bihi kelawan zakat. Fihi ikut tetap ing dalam lapat tawallaitum iltifatun anil ghibati utawi bade iltifat saking ghaibah wal muradulan utawi kang den arepaken abaukum iku pirang-pirang bapak moyangnya nas illa qalilum minkum. Nah, ada ini illa qalilan minkum, ada illa qalilum minkum. Di situ apa? Hah? Tuh beda kan? Ini qalilun, ini qalilan dan ini qalilun, ini qalilan. Tuh. Ini qiraat. Ya. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an redaksi, kalau di Al-Qur'an redaksi menggunakan ila qalilan. Ya, kalau yang tersebar. Tapi kalau dalam kitab tafsir ila qalilun. Tapi ada di kitab tafsir juga bacanya ila qalilan. Makanya nanti kembali kepada qiraatnya nanti. Nah, di saya bacanya ila qalilun karena kitab tafsir ini. Ya, kalau di Al-Qur'an redaksi Al-Qur'annya illa qalilan minkum. Illa qalilan minkum, gitu kan? Illa angin qalilun kang setitik minkum
nyatane saking sira kabeh wa antum hala utawi sira kabeh mu'riduna iku kang ngebangkang kabeh anhu saking misak kaabaikum kaya pirang-pirang bapa moyange sira kabeh ya wa id akhadna misaqakum wa id akhadna lan elinga sira tatkala ngalap kami misaqakum ing pirang-pirang janjine sira kabeh wa qulna lan ngucap kami ngucap ing lafaz la tasfikuna dima'akum la tasfikuna aja numpah akan sira kabeh dima'akum ing pirang-pirang getih sira kabeh ai tariku naha tegese aja ngarep nyampe sira kabeh ha ing dima akum bikot li ba'dikum kelawan mateni sebagiane sira kabeh ba'dun ing sebagian kang liyan wala tukhrijuna lan aja ngetokaken sira kabeh anfusakum ing pirang-pirang awakane sira kabeh min diyarikum nyatane saking pirang-pirang kampung halamane sira kabeh la yakhruju ora metu ba'dukum apa sebagian sira kabeh ba'dun ing sebagian kang liyan min darihi nyatane saking umahe ba'd summa aqrartum kari-kari wis ikrar sira kabeh summa aqrartum mari kari-kari wis ikrar sira kabeh qabiltum tegese wis nerima sira kabeh dalikal misaqa ing mengkono-mengkono perjanjian wa antum ala utawi sira kabeh tashhaduna iku kang pada nyakseni kabeh wa antum ala utawi sira kabeh tashhaduna iku pada nyakseni sira kabeh ala anfusikum ing atase pirang-pirang awak-awakane sira kabeh sampai sini nih. Pada ayat wa id akhadna mitsaqa bani Israila dan ketika ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian Bani Israel di dalam kitab Taurat gitu ya di dalam kitab Taurat berarti dia masih kaumnya Nabi Musa gitu karena kitab Taurat wa qulna Allah berfirman la ta'buduna illallaha janganlah kalian menyembah terkecuali kepada Allah. La ta'buduna ini boleh dibaca la ya'buduna. Jadi huruf ta di situ ada huruf ta kan? Nah, huruf ta ini ya berbeda qiraat. Boleh dibaca la ya'buduna, boleh dibaca la ta'buduna. Kalau kita baca la ta'buduna dalam terjemahan bahasa Indonesia artinya janganlah kalian menyembah. Gitu ya. Tapi kalau kita baca la ya'buduna itu nanti artinya mereka tidak boleh menyembah. Mereka di sini yang dimaksud adalah Bani Israel. Bani Israel tidak boleh menyembah illallah terkecuali kepada Allah. Tuh, gitu. Ini qiraat ya, qiraat sab'ah. Kalau dibaca la ta'buduna ini qiraatnya qiraatul jumhur. Jadi qiraatnya semua kebanyakan daripada ahli qiraat. Nah, kemudian kalau la ya'bud kita baca la ya'buduna ini qiraatnya qiraat Ibnu Katsir wa Hamzah wal Kisai. Jadi qiraatnya Ibnu Katsir, Hamzah dan Kisai ada 3. Nah, berarti sisanya adalah la ta'buduna. Tuh begitu. Ya, maka disebut dengan jumhur. Berarti jumhur itu lebih banyak, kebanyakan ahli qiraat membaca la ta'buduna. Ya? Apa? Iya, qiraat sab'ah. Jadi dari qiraat sab'ah ya, yang paling banyak dengan cara membaca la ta'buduna. Nah, sedangkan
Qiraah Ibnu Katsir, Hamzah dan Kisai membaca la ya'buduna. Jadi terserah tuh. Ya. Jadi harus tahu alasannya, jangan baca aja. Saya mengikut qiraat lain. Siapa? Qiraat siapa? Enggak tahu namanya. Ya, qiraat lain enggak tahu namanya siapa. Ya, kalau di dalam kitab tafsir Jalalain cuman dikasih kode saja, la ta'buduna, boleh dibaca la ya'buduna, begitu doang kalau di tafsir Jalalain. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab tafsir Munir, ya, itu ada namanya, lebih jelas lagi. Tapi kalau di kitab tafsir Sawi cuman kalimatnya dibaca oleh qiraat sab'ah. Di dalam kitab tafsir Munir dijelaskan namanya siapa-siapa. Makanya saya pakai 3 kitab biar tambah jelas. Nih 3 kitab. Ini tafsir Munir. Ini tafsir Munir ini, ya, yang saya punya itu ada 17 jilid. Jadi banyaknya sampai sini. Segini. Iya 17 jilid. Ini segede nih. Ini 1 jilid ini. Di 1 kitab. Itu Al-Qur'an. Jadi ngebahas Al-Qur'an itu sampai segini. Nah, ini kitabnya nih. Ini namanya Tafsir Munir. Ini jilid 1 ini. Ini segini nih. Kalau tafsir Sawi itu cuma 2 juz. Ini kan 1 lagi ada. 2 juz. Jadi semakin jelas. Iya. Isinya 1 juz ini. Iya, masih surah Al-Baqarah kan panjang. Nah, sampai 286. Jadi ini segini belum selesai ini, masih ada. Iya. Ini tambah jelas. Jadi tafsir Jalalain, ya, yang kita punya kan segini. Ini udah 2 juz kan. Ini 2 juz. Nah, 2 juz. Ini tafsir Sawi 2 juz. Ini 1 juz ini 1 juz. Jadi dia ada 2 juz, ada 2 begini. Nah, tafsir Munir ada segini. Gitu, kayaknya tambah jelas. Ya kalau bisa bacanya beli aja. Cuma ini, ini karyanya untuk tafsir Munir ini karyanya Al-Ustadz Dr. Wahbah Juhaili. Ulama termasuknya ini ulama kontemporer masuknya. Ulama kontemporer. Jadi bukan ulama mutaakhirin, bukan, masuknya ulama kontemporer. Kontemporer itu tergolongnya masih belum lama wafatnya. Ini orangnya udah wafat. Cuman kalau nggak salah itu tahun terakhir wafat itu tahun 2015 kayaknya wafatnya. Kalau hidup, iya, ini karena ini akademisi, doktor ini. Cuman tulisannya Arab semua, nggak ada bahasa Indonesianya. Sama kayak ini kan orang Arab. Iya, semua sama. Makanya kalau beli aja, cuman isinya Arab semua. Iya, makanya kita mau memahami itu kan harus belajar dulu. Belajar pelan-pelan. Belajar Arabnya, nerjemahin Arabnya, ya, tabundul. Gitu. Tapi indah, Pak Tad, ya. Indahnya di mana? Ya tadi ketika kita menemukan pembahasan ini masih remeng-remeng ini. Ya, seperti tadi dalam kitab tafsir Jalalain hanya dikasih kode la ta'buduna ai bitta'i wal ya'i. Boleh dibaca la ta'buduna, boleh dibaca la ya'buduna, sampai situ aja penjelasannya. Enggak detail. Kenapa dibaca la ta'buduna? Kenapa dibaca la ya'buduna? Tidak dijelaskan karena tafsir Jalalain termasuk tafsir yang sangat singkat dan riwayatnya itu
kuat. Gitu. Jadi riwayatnya kuat ya. Dan untuk umum. Nah, jadi orang awam mudah. Nah, naik ke level tafsir Sawi supaya lebih jelas ini sebenarnya qiraat siapa? Karena kita kemarin sudah bahas kan, namanya qiraat ada 7 tapi diperkuat oleh 3 jadi 10. Ya, tapi yang 10 tetap disebut qiraat sab'ah walaupun 10. Nah, nanti ditambah lagi ada qiraat syad yang 4. Jadi berapa? 14. Nah, yang 4 itu boleh dipelajari tapi tidak boleh diamalkan. Nah, namanya qiraat syad. Oh, nanti ada ini. Kita lihat di sini ada. Apa contohnya nih? Wah, tambah lagi nih ilmu balaghah. La ta'buduna. Tadi saya secara qiraat kalau dibaca, kalau kita baca apa tadi? La ya'buduna itu qiraat siapa? Qiraat Ibnu Katsir, Hamzah. Itu 3 ahli qiraat. Boleh baca la ya'buduna. Nah, sisanya bacanya la ta'buduna. Itu ya. Kemudian illallaha angin terkecuali kepada Allah. Janganlah kalian menyembah terkecuali kepada Allah. Nah, ini kata la ta'buduna ternyata khobarun bimakna nahi. Jumlah khobariyah mengandung makna insaiyah. Wah, ini masuknya ilmu balaghah nih. Kenapa coba? Ini kalau kita bahas ini dalam. La ta'buduna ini kalau bahasa bahasa Indonesianya begini. Kata janganlah kalian menyembah ya. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan fi'il nahi. Ya, fi'il nahi itu kata kerja dalam bentuk larangan. Kata kerja dalam bentuk larangan, tapi nggak ada nanya la ta'budu gitu, la ta'budu, jadi nggak ada nak la ta'budu nak, nggak ada. Itu namanya fi'il nahi. Jadi kalau fi'il nahi itu cuman la ta'budu. Dari mana? La ta'bud, la ta'buda, la ta'budu, begitu. Ini fi'il nahi, namanya kata kerja mengandung larangan. Kalau dalam ilmu tasrif ya itu bacanya la ta'bud, la ta'buda, la ta'budu, la ta'budi, la ta'buda, la ta'budna. Seperti itu. Itu dalam ilmu tasrif. Jadi mengandung domir apa? Domir antum. Ya, la ta'budu. La ta'bud domir anta, jangan engkau sembah. La ta'buda, jangan kalian berdua sembah. La ta'budu, jangan kalian sembah. Begitu. Jadi lebih dari 3. Lebih dari 3. Ini namanya fi'il nahi. Dalam ilmu balaghah disebut dengan kalimat insaiyah. Insaiyah tolabi. Namanya ini dalam ilmu balaghah gitu. Tetapi kok kenapa ini tulisannya la ta'buduna bukan la ta'budu begitu? Kalau ta'buduna ini terbentuk dari fi'il mudhari ya, dari kata ya'budu, ya'budu, ya'budani, ya'buduna, ta'budu, ta'budani, ta'buduna. Tuh, ta'buduna kalian menyembah. Kasih huruf la ta'buduna. Tuh. Kenapa kok bisa begitu? Padahal kalau kita ngomong bahasa Arab nih, enggak bilang la ta'buduna, enggak. Kalau kita ngomong bahasa Arab la ta'budu. Makanya nanti di sini ada tuh wa quri'a la ta'budu, dan dalam satu bacaan ya, dalam riwayat satu bacaan dibacanya la ta'budu, tuh ada tulisannya jangan kalian sembah. Nah, ini masuk kepada qiraat syad.
Gitu. Boleh dipelajari tapi tidak boleh diamalkan. Jadi kalau kita baca ya nggak boleh. La ta'budu illallah, ya nggak boleh. Tapi kita tahu maknanya emang la ta'budu. Gitu kan? Berarti namanya kita dipelajari kan? Ayo rumit-rumit kalimatnya. Ini namanya ilmu sastra bahasa di dalam Al-Quran. Makanya kalau kita ngaji ilmu tafsir, ya harus dibahas semua karena di dalamnya mengandung ilmu balaghah. Kalau nggak dibahas ya kita nggak bisa menjelaskan, susah. Kok itu bacanya la ta'buduna? Ya udah wahyunya turunnya begitu, turunnya. Maka tinggal kita pahami ini kenapa la ta'buduna. Nah, dijelaskan oleh ahli tafsir bahwa la ta'buduna adalah jumlah khobariyah tapi mengandung makna insaiyah berupa nahi, berupa larangan, yaitu kalau dalam ilmu balaghah disebut dengan kalimat insaiyah tolabi. Jadi insaiyah itu ada goir tolabi, ada tolabi. Kalau tolabi itu yang mengandung perintah, baik itu perintah berbentuk perintah dan berbentuk perintah larangan. Ini namanya insaiyah tolabi. Nah, nahi termasuknya insaiyah tolabi. Nah, gitu. Khobarun bimakna nahi. Orang kalau nggak ngaji ilmu balaghah, nerjemahin tafsir Jalalain, ketemu dengan kalimat khobarun makna apa maksudnya, nggak bakalan bisa paham ini. Makanya harus belajar ilmu balaghah. Saya waktu belum belajar ilmu balaghah, tapi ngaji tafsir kayak gini nih, ya ngaji. Saya bingung maksudnya apa ini, gitu. Nggak ngerti, walaupun saya paham terjemahannya, tapi tidak paham maksudnya apa. Khobarun bimakna nahi. Oh, ternyata ini ilmu balaghah. Kenapa kalimatnya ini ditakwil oleh para ahli tafsir? Kenapa kalimatnya la ta'buduna? Nah, ini namanya kalimat berita yang mengandung insaiyah. Kalau ngajinya banyak, pusingnya nggak banyak. Kalau ngajinya sedikit, pusingnya banyak. Nih. Jadi dalam ilmu bahasa Arab itu, ya, ilmu balaghah maksudnya ya, al-kalamul arabiyyan qasimu ila khabarin wa insa'in. Kalam Arab atau ucapan orang Arab itu terbagi menjadi dua. Ada namanya kalam khobar, ada kalam insya. Kalam khobar dengan insya ini ada dua. Kalau kalam khobar, apa kalam khobar itu? Ma yahtamilus sidqa wal kidba li dzatihi. Kalimat yang berpotensi kebenaran dan kebohongan menurut zatnya. Ini kalam khobar. Kalau kalam khobar itu dia bisa benar, bisa salah. Kalau bahasa Indonesianya kalam khobar itu kalimat berita. Berita kan kalau kita dengar di TV ada berita. Beritanya bisa benar, bisa salah. Ini namanya kalam khobar. Gitu. Nah, kalau kemudian yang kedua namanya kalam insya. Kalau kalam insya itu pengertiannya adalah kebalikannya. Ya. Jadi kalau kalam khobar itu kalimat yang berpotensi kebenaran dan kebohongan berdasarkan zatnya. Tapi kalau kalam insya itu kalimat yang tidak berpotensi kebenaran dan kebohongan. Jadi intinya insya itu semacam catatan lah, kalimat yang mengandung catatan, sehingga kalau catatan itu tidak berbentuk berita, tidak berbentuk informasi, sehingga tidak bisa ditetapkan itu benar atau tidak gitu. Jadi kalau dalam kalimat, susunan kalimat itu kayak contoh begini, contohnya lah, semoga kita kasih nama ya, semoga Bapak Jaid bisa terbang. Semoga Bapak Jaid bisa terbang. Kira-kira mengandung kebenaran atau kebohongan? Tidak benar, tidak bohong. Iya. Semoga. Ada kalimat semoga.
Namanya insa gitu. Cuman insanya itu tidak ada perintah di situ, nggak ada kalimat perintah. Kalau saya bilang kalimatnya begini, para jamaah dilarang, tuh ada kata dilarang. Para jamaah musola al-hijrah dilarang kencing berdiri. Misalnya kalimatnya begitu. Para jamaah musola al-hijrah dilarang kencing berdiri. Nah, itu namanya kalimat perintah kan? Ada kebenaran dan kebohongan kan situ? Ada berita kebenaran atau kebohongan? Nggak ada itu. Ya, nggak ada karena kalimat perintah. Ini kita lagi belajar bahasa Indonesianya begitu. Ini namanya kalimat insaiyah, tolabi. Iya, kalimat perintah. Jangan tidak mengandung kebenaran dan kebohongan. Itu mah kalimat perintah aja. Nah, ini maksudnya seperti itu contoh ya, contoh gampangnya begitu. Tapi kalau kalam khobariyah itu mengandung kebenaran dan kebohongan. Tergantung, kalau beritanya benar, kita cek informasi, oh iya benar, ya berarti benar, gitu kan? Contoh kalimatnya kalau kalimat berita itu menteri misalnya, ya menteri kehutanan korupsi 3 miliar, misal, nggak ada lah 3 miliar, mah 3 triliun paling. Menteri kehutanan korupsi 4 triliun. Nah, kita cek informasinya benar apa enggak. Berarti kan mengandung kebenaran dan kebohongan kan. Kita cek entah dari Google, entah dari media, entah dari TV dan sebagainya, dicek. Oh iya benar. Nah, berarti benar. Kita cek, wah enggak, itu hoax. Nah, berarti enggak. Ini yang sebenarnya kalimat berita. Nah, dalam ilmu balaghah disebut dengan kalam khobar. Gitu. La ta'buduna ini kalam khobar karena bukan kalimat larangan aslinya itu. Jadi la-nya itu bukan maknanya jangan, bukan. Artinya tidak. Jadi dalam bahasa Indonesia itu ada kata jangan dengan tidak kan. Kalau jangan ini kalimat larangan kan. Jangan duduk. Gitu. Jangan menyembah. Berarti kalimat larangan. Tapi kalau kata-katanya tidak menyembah. Tidak menyembah larangan bukan? Bukan, itu namanya kalam khobar, begitu. Jadi kalau layak buduna artinya mereka tidak menyembah, larangan bukan itu. Bukan, itu berita. Iya berita. Jadi Bani Israel saat turun perintah ini ya, la ta'buduna illallah pada masa siapa? Pada masa Nabi Musa itu Bani Israel ketika ada Nabi Musa mereka tidak menyembah. Belum menyembah selain Allah. Makanya kata Nabi Musa apa? La ta'buduna illallah. Gitu. Atau la ya'buduna illallah. Enggak boleh gitu kan. Bani Israel enggak boleh menyembah terkecuali kepada Allah. Tapi posisinya apa namanya? Masyarakatnya tidak menyembah selain Allah. Tapi ini mengandung makna. Mengandung makna apa? Larangan apa? Janganlah kalian menyembah selain kepada Allah. Nah, berarti kan itu maknanya dua. Makanya disebutnya khobariyah lafdon, insaiyah maknan. Bentuknya adalah kalam khobar, maknanya adalah insa. Bentuknya berita, tapi maknanya larangan. Oh, sampai segitu memahaminya. La ta'buduna illallah, boleh juga dibaca la ya'buduna illallah. Nah, itu kenapa qiraat siapa? Qiraat Ibnu Katsir, Hamzah dengan Kisai, kemudian dia memilih bacaannya la ya'buduna, bukan la ta'buduna. Ini salah satu alasannya. Gitu, ya kan? Kalau dibaca la ya'buduna, maka jadilah kalam khobar.
Gitu. Jadi alasan di antara ahli qiraat begitu. Tapi memang turun ayatnya begitu. Turun ayatnya. Jadi turun ayatnya dua, boleh baca la ya'buduna, boleh baca la ta'buduna. Cuman ditakwil oleh para ahli tafsir. Kenapa dibaca la ya'buduna? Kenapa dibaca la ta'buduna? Jadi punya alasan. Oh, ya kan? Nah, kita udah mulai paham tambah ruwet nih. Nah, kalau kita nggak mau ini, ya. Jadi banyak sekali pendalamannya. Jadi ini bahasa yang paling simpel nih saya ini. Ya, kalau saya ngaji sama para guru di atas udah ngomongnya udah nggak ngambang begini, ngomongnya agak langsung aja istilah-istilah. Kalau kita nggak pahami istilahnya udah bingung. Ya. Seperti itu. Saya bahas karena ini banyak nanti ketika kita menemukan ayat-ayat selanjutnya nanti tambah banyak lagi untuk memahami ilmu balaghah, ilmu qiraat dan ilmu balaghah. Wah berat ya, berat. Nah, itu yang ngaji tafsir. Jadi maknanya tadi apa? La ta'buduna, maknanya apa? La ta'budu. Gitu. La ta'budunya jumlah khobariyah tapi mengandung makna la ta'budu. Ya, kalimat larangan. Wa ahsinu bil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini juga sama nih. Ini juga sama nih. Ini kalimat perintah. Maksudnya insa. Kalam insa tolabi. Oh. Jadi kalau kita dengar ada kalimat perintah, udah itu namanya apa? Kalam insa. Kalimat perintah, kalimat larangan namanya kalam insya. Yang mengandung semoga ya, itu kalam insya. Gitu. Di sini ada juga pemahaman begini, wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Coba contoh, kalau kita nggak ngaji ilmu balaghah nih, kita bahasa Indonesia aja. Jadi ngajinya cuman belajar bahasa Arab aja. Wabil walidaini kita terjemahkan, dan dengan kedua orang tua. Nah, siapa yang megang apa Al-Qur'an terjemah perkata? Oh, Ustaz Iwan pegang. Nah, terus ihsanan. Nah, udah sampai situ aja. Ihsanan artinya apa? Berbuat baiklah. Bener nggak? Kalau secara kata, ihsanan itu artinya berbuat baiklah. Kalau kalimat berbuat baiklah, ini namanya fi'il amr. Tadi tuh fi'il amr, berbuat baiklah. Ya. Sedangkan kalimatnya bukan fi'il amr itu. Ihsanan itu isim masdar. Nah, kan dijelaskan di sini. Ya. Dijelaskan. Ihsanan itu adalah isim masdar. Maknanya berbuat baik. Jadi bukan berbuat baiklah. Nah, maknanya, tapi maknanya berbuat baiklah. Lafadznya maknanya berbuat baik. Tapi ketika kita terjemahkan wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dibalik. Ya, ini namanya isim masdar bimakna fi'il amr. Dalam ilmu nahwu disebut dengan isim fi'il amr. Isim fi'il amr. Jadi isim masdar bisa menjadi kata perintah. Nah, maka diterjemahkan oleh mufassir wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Jadi ihsanan itu isim masdar. Maknanya apa? Ahsinu. Ya, jadi fi'il amrnya ahsinu. Ahsinu, berbuat baiklah kalian. Makanya di apa mufassir kan ngejelasinnya wa ahsinu. Ya, itu sebenarnya di apa namanya? Di takwil bahwa ihsanan itu maknanya ahsinu, barulah kita paham. Oh, wa ahsinu bil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kalian bil walidaini kepada kedua orang tua
ihsanan dengan sebaik-baiknya. Loh, begitu makna aslinya. Tetapi dalam Al-Qur'an singkat, wabil walidaini ihsanan. Tetap saja kita terjemahkan dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Baru tuh nyambung. Ini namanya ihsanannya adalah apa? Isim bi makna fi'il amr. Tuh. Makanya nanti orang kalau nggak ngaji balago bingung, nerjemahin cuma ngaji bahasa Arab aja lah, belajar ngomong bahasa Arab, apalagi mohon maaf TKW datang ke Arab bisa bahasa Arab kan? Nggak bisa nerjemahin begini, nggak bisa, harus tetap belajar. Orang Arab sekalipun kalau dia nggak belajar bahasa Arab fushah namanya, ya nggak bisa nerjemahin. Ini orang Arabnya itu. Wih, bener saya sendiri jadi saksi. Ya, dulu saya pernah jadi guide, pembimbing orang Arab. Ya, lagi orang Arab datang ke Indonesia. Ya, tamu dari teteh saya. Kemudian karena dia mau jalan-jalan, ya saya jadi guide sebutnya. Ngomong bahasa Arab, saya ngomong bahasa Arab fushah. Fushah itu bahasa Arab resmi atau bahasa Arab Al-Qur'an. Iya, sedangkan dia ngomong bahasa Arabnya bahasa Arab ajami, bahasa Arab kampung. Iya, saya nggak ngerti. Jadi ada ngerti sedikit mah, tapi kebanyakan nggak ngertinya. Kalau kita nggak pelajari bahasa ajami, mereka ngerti bahasa kita, tapi mereka tidak bisa mengucapkan karena tidak terbiasa. Seperti itu ya. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua ihsanan berbuat baiklah. Tapi maknanya adalah wa ahsinu bil walidaini ihsanan. Begitu. Ai birron, yaitu kebaikan. Wazil kurba, dan berbuat baiklah kepada kerabat. Ya, atun alal walidaini, dibaca atap kepada al walidaini. Jadi wazil kurba ini maktub kepada bil walidaini, ya, mengikut i'rabnya kepada bil walidaini. Makanya zi, ini ada zi ya, zi zuza. Kalau ngomong bahasa Arab, apa bahasa Arabnya orang yang memiliki kerabat? Zu kurba, boleh zal kurba, boleh zil kurba, tergantung kalimatnya sebagai apa kedudukannya. Begitu. Kalau belajar bahasa Arab, apa bahasa Arabnya orang yang memiliki kerabat? Ini tadi boleh baca zul kurba, zal kurba, zil kurba. Nah, ini bacanya wazil kurba. Kemana nih mengikut i'rabnya? Kepada bil walidaini. Wih, penjelasannya gimana? Emang begitu, orang di sini tulisannya disebutkan, kalau nggak disebutin saya nggak bahas. Nah, atpun alal walidaini. Gitu. Nanti kenapa ini dibaca wazil kurba enggak wazal kurba? Sebenarnya arahnya ke situ sebenarnya. Ketika kita baca Al-Qur'an, ya, yang cuman belajar bahasa Arab doang, wabil walidaini ihsana wazil kurba, kok wazil kurba enggak wazal kurba gitu sebenarnya. Jadi orang yang belajar bahasa Arab pemula itu dia akan bertanya, ini kenapa baca wazal kurba ya? Nah, dicarilah tafsirannya, takwil dari ayat ini. Oh, ternyata atap kepada al-walidaini. Al-walidaini kedudukannya sebagai majrur, dijerkan oleh huruf ba. Di huruf jar al-walidaini majrur, dijerkan. Maka ketika baca wazil kurba, wah ini maktubnya kepada bil walidaini. Jadi juga harus baca jar i'rabnya. Nah, makanya wazi enggak dibaca waza, enggak dibaca wazu. Ini Arab begitu. Ya, zazuzi. Wah, artinya sama aja. Cuman i'rabnya doang. Biar nggak bingung, karena terselang kata ihsanan. Ihsanan kan
husnan. Nah, dalam i'rabnya itu disebut dengan nasab fathah tain kan. Nah, kalau berdampingan harusnya dibaca wadzal qurba, harusnya kalau kita ngikut ngikut logika. Ini harusnya bacanya wadzal qurba kan berdampingan dengan yang sebelahnya. Oh, nggak bisa begitu, nanti maknanya nggak nyambung gitu. Makanya dijelaskan atpun alal walidaini. Baiknya bacanya wadzil qurba. Wal yatama wal masakini, dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim, dan berbuat baiklah kepada orang-orang miskin. Ini kalau orang yang belajar bahasa Arab ya, tadi wal yatama, dan berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Mana kata berbuat baik? Nah, nggak ada di situ. Oh, itulah simpelnya bahasa Arab. Tidak menyebutkan berbuat baiklah karena di sini ada huruf wawu. Wawunya ini wawu atap. Maka kalau udah wawu atap, nanti ada kalimat yang dibuang atau yang disisipkan apa? Wa ahsinunya. Jadi wal yatama ay wa ahsinul yatama. Wal masakini ay wa ahsinul masakini. Wal yatama ay wa ahsinu bil yatama. Wal masakini ay wa ahsinu bil masakini. Begitu kalimat lengkapnya. Barulah kita paham. Oh, itulah yang disebut dengan huruf atop. Jadi tidak menyebutkan kalimat sebelumnya, tapi kalau mau diterjemahkan mau lebih lengkap seperti itu. Ya kalau bahasa perkatanya mah tadi itu, kalau lihat di terjemah Al-Quran perkata begitu doang, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakini, dan orang-orang miskin, begitu doang terjemahan Al-Quran perkatanya, ya kan. Tapi kalau terjemahan yang lengkapnya tadi itu sebenarnya atap, maka ada kalimat sebelumnya yang disisipkan. Wa qulu linnasi husnan. Nah, di sini ada perbedaan qiraat lagi nih. Wa qulu linnasi, dan katakanlah atau ucapkanlah linnasi kepada manusia qaulan hasanan, dengan ucapan yang baik. Nih, boleh dibaca hasanan, boleh dibaca husnan. Nah, ini kita di dalam kitab Tafsir Jalalain dikatakan tuh wa fi qiraatin bidomil ha'i wa sukuni sini, dan di dalam satu qiraat dibaca dengan dhamma huruf ha dan sukun sin. Dhamma kan hasanan tuh. Ya, dhamma huruf ha, sukun huruf sin. Berarti bacanya husnan. Nah, kalau redaksi Al-Quran yang dicetak di Indonesia itu kalimatnya husnan. Tapi kalau di tafsir, itu hasanan. Nah, sekarang kita tinggal cari ini qiraat siapa, gitu kan? Boleh dibaca wa qulu linnasi husnan, wa qulu linnasi hasanan. Oh, boleh. Tinggal kita cari ini qiraat siapa. Ya, boleh. Nah, dijelaskan di dalam kitab Tafsir Jalalain, kalau dibaca husnan, ini tidak dijelaskan dalam kitab Tafsir Jalalain ya. Kalau di dalam kitab Tafsir Sawi disampaikan itu qiraat sab'ah, tapi tidak dijelaskan siapa-siapanya. Nah, kita lihat melirik ke kitab Tafsir Munir ada. Oh, kalau dibaca husnan bidomil ha'i, dengan membaca huruf dhammah ha, ala annahu masdarun, karena ia terbentuk dari isi masdar, isi masdar. Wahiyya qiraatul jumhur, yaitu qiraat jumhur. Jadi qiraat jumhur itu tadi kebanyakan ahli qiraat bacanya husnan. Nah, nanti kita lihat dulu siapa yang bukan jumhurnya. Dibaca hasanan bi fathil ha'i wasini, dengan dibaca fathah huruf ha dan huruf sin. Ya, huruf ha-nya dan sinnya kita fathahkan, hasanan. Wahiyya qiraati Hamzah wal Kisai, yaitu qiraat Imam Hamzah dan Imam Kisai, dua. Jadi kalau dibaca hasanan itu qiraat Hamzah, Imam Hamzah dan Kisai, dua orang.
Dua ahli qiraat Hamzah dengan Kisai. Tuh, sisanya berarti bacanya husnan. Sebutan. Nah, kemudian ada apa namanya? Ada semacam alasan kenapa dibacanya hasanan, kenapa dibaca husnan. Ya. Di sini kita lihat alasannya adalah masdarun wusifa bihi mubalaghatan. Ya. Jadi kalau dibaca husnan, ya, itu adalah isim masdar yang disifati dengannya, yang mengandung makna mubalaghah. Mubalaghah itu artinya kalau bahasa Indonesianya sangat. Jadi kalau kita terjemahkan wa qulu linnasi husnan gitu ya, dan berkatalah kalian atau berbicaralah kalian kepada manusia husnan, dengan sangat baik. Begitu. Jadi ada sangat baik, itu namanya mubalaghah. Tuh, kalau di situ apa? Terjemah perkataannya dengan baik saja kan? Ya, husnan dengan baik. Itu kurang. Tambahin lagi dengan sangat baik. Gitu. Karena bacanya husnan. Kalau dibaca hasanan dengan baik, udah itu benar. Oh, begitu. Jadi kalau baca hasanan artinya dengan baik sekali doang. Tapi kalau baca husnan sangat baik. Iya kan, makanya redaksi Al-Qur'annya husnan. Kalau kita mengacu kepada ilmu balaghah, itu harusnya maknanya dengan sangat baik. Baik banget gitu. Jadi kalau ngomong sama orang harus dengan sangat baik. Diterjemahkan di sini apa? Warif kok bihim. Jadi dengan sangat lembut maksudnya. Jadi kalau kita ngomong sama sesama atau dengan orang yang lebih tua atau dengan orang yang lebih rendah dari kita harus ngomongnya sangat lembut. Al-Qur'an mengisyaratkan dengan kalimat wa qulu linnasi husnan. Berbicaralah kalian kepada orang dengan sangat lembut. Ini ada Al-Qur'an yang apa? Yang menganjurkan kita kalau ngomong sama orang itu yang sangat lembut, bukan lembut lagi tapi sangat lembut. Iya, makanya kalau orang-orang dulu ngajarin, ya, orang-orang dulu itu, orang tua kita dulu ngajarin kita nih kalau berbahasa, ya kan, makanya kalau bahasa itu kayak contoh nih, bahasa Jawa, ya, bahasa Jawa Banten nih, itu ada bahasa bebahasan namanya. Sebenarnya orang tua kita mengajarkan secara tidak langsung agar kita ini ngomongnya yang lebih lembut gitu. Kita udah tahu bahasa padahal udah baik gitu, ya, tapi ada bahasa yang lebih lembut lagi, ya kan. Contohnya gini, kalau bahasa Jawa Banten ya, kata saya, bahasa Indonesianya kan kita arep ning pasar. Ini bahasa Kronjo nih. Kita arep ning pasar, ini bahasa Kronjo. Ini bahasa itu kasar apa, terdengar biasa atau kasar? Biasa aja. Ya namanya kita ngomong Arab ningin disira, gitu kan? Kalau bahasa Jawa itu, Arab ningin disira. Dijawab, kita Arab ning pasar. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kamu mau kemana? Saya mau ke pasar. Itu kalimat kasar enggak? Hah? Enggak, biasa aja. Iya, biasa aja. Tapi orang tua dulu, ya, mengajarkan kepada anak-anaknya jangan begitu kalau ngomong sama orang yang lebih tua, pakai bahasanya yang lebih halus apa. Jadi digantilah kalimatnya itu, yang tadinya sira arep ning endi, ganti sinten arep ning pundi. Iya kan,
sinten arep ning pundi. Kalau kita ngomong ke lebih atas tuh, maksudnya ke yang lebih tua. Nah, ya kan ini orang tua kita dulu, ya itu mengajarkan begitu. Padahal bahasanya udah baik kan. Tapi kita disuruh lebih baik lagi, lebih lembut lagi. Makanya dengan bahasanya ada dua, ada bahasa yang cocok untuk yang lebih tua, ada yang cocok dengan sesama, ada yang cocok yang lebih ke bawah. Husnan, dengan sangat baik. Iya, makanya ditanya sira arep ning endi? Ya itu bahasa sesama itu. Iya, kalau kita bahasa ke yang lebih sopannya sinten arep ning pundi gitu kan. Nah, dijawablah kita arep ning pasar. Kalau di bahasa yang halusnya kula arep arep tumbas ning pasar. Yeah. Sinten itu siapa? Iya, sinten itu siapa? Iya. Nah, panjenengan kalau Jawa, ya Jawa ke sana kan. Nah. Siapa? Iya, sinten itu siapa? Iya. Ya seperti itu. Jadi bahasanya husnan, dengan sangat baik. Makanya kalau bahasa-bahasa sekarang itu, aduh naudzubillah min dalik, bahasa-bahasa binatang dikonversi ke bahasa kita. Ini budaya siapa itu? Anjing gitu. Ini kan dasar anjing gitu begitu ya. Padahal apa yang maksud dia mah? Dasar anjing begitu kan? Nah, itu kan masya Allah. Karena bahasanya ngerasa lah kalau anjing mah ketahuan banget, katanya bahasa binatang diganti anjing katanya begitu, dihilangin huruf J-nya diganti Y. Iya, generasi Z. Tapi anak-anak kita ngikutin, ya anak-anak itu ngikutin apa? Ngikutin tren. Iya, ngikutin tren. Nah inilah kemudian tugas orang tua, ya tugas kita yang menasehati anak-anak kita. Jangan ngomong begitu, nggak boleh. Ganti. Gitu kan? Makanya guru-guru di sekolah, ya alhamdulillah kalau saya lihat terutama guru SD tuh, karena masalah hal begitu dari kecil kan harus kita tumbuhkan. Kalau sudah gede agak susah dibilanginnya. Itu suka ngebilangin, ngomong-ngomong kata-kata yang tidak baik aja, nggak boleh. Gitu. Iya, jadi dia tarik lagi kalimatnya. Itu kalimat-kalimat yang kasar. Justru harus diajarkan yang sangat lembut, gitu ya. Jadi ini dalilnya ini, wa qulu linasi husna. Dalilnya ini. Jadi kalau ngomong sama orang dengan sangat lembut. Jadi jangan sampai menyakiti perasaan orang. Karena dengan kalimat orang kadang-kadang bisa tersakiti. Bahkan di sini dikatakan apa? Minal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Termasuknya perkara kebaikan dan larangan kemungkaran. Kalau kita mau apa? Kalau kita mau nyuruh, ya kalau itu. Ini termasuknya kalimat ketika kita nyuruh, ketika ngelarang sama. Harus menggunakan kalimat yang lembut. Jadi jangan saja hanya kita hanya berbicara dengan sesama kita, tetapi juga dalam hal kita menyampaikan kebenaran, dalam hal kita melarang kemungkaran, itu juga harus kalimat dengan kalimat yang sangat lembut. Ini dalilnya. Ya, minal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Makanya kalau ada orang yang lagi melihat misalnya ya tadi mengajarkan kepada orang dengan kalimat kasar, ini nggak boleh. Bahkan kalau ada kemaksiatan pun, ketika ada sebuah kemaksiatan di wilayah kita ketahuan sama kita, jangan langsung jangan langsung digeplak gitu. Tapi kita nasihati dengan kata-kata yang bijak.
gitu. Sehingga yang dilarang pun dia akan tersentuh hatinya. Ya ini kan ada kan orang karena udah jengkel ngelihat, waduh ada anak-anak pada mabok-mabokan nih, langsung parahin langsung aja kita omelin aja gitu langsung gitu kan, langsung. Ya mungkin kalau yang ngerasa takut mah dia langsung pergi, tapi kalau yang ngerasa dirinya merasa punya wilayah nantangin, iya malah nantangin. Ayolah kita berantem. Wah, kenapa? Karena tadi kata-kata yang kita sampaikan tadi kurang lembut didengarnya. Jadi termasuknya kita menyampaikan kebaikan dan termasuknya melarang kemungkaran, ya, mencegah kemungkaran harus dengan kalimat yang sangat lembut. Husna. Makanya kalau ada orang mubalik, ini mubalik ya. Khusus karena mubalik kan menyampaikan, ya. Jangan sampai kalimatnya sampai kayak orang marah-marah. Wah, menang-menang lagi semangatnya gitu. Wah, marah kan gitu kan. Pernah lihat di TV? Banyak. Wah. Iya, makanya kita nilainya kalau ada ulama ketika dia menyampaikan kebenaran dengan kalimat yang kasar, ya, keras dan kasar. Ya kalau keras saja nggak ada masalah. Tapi kalau isinya, ya kan, isinya kasar. Nah ini kurang tepat. Namanya keras itu tegas. Bisa kita terjemahkan boleh seorang mubalik itu tegas. Ya kan? Tegas tapi ingat, bukan kasar. Beda orang tegas dengan kasar. Kalimatnya harus lembut. Ya namanya orang lagi ngantuk kita bilangin, ngantuk. Ya, kita kencengin suaranya biar dia melek. Nah, itu namanya tegas kan. Tapi kalau kalimatnya kasar, ya beda lagi kan. Akhirnya menyinggung banyak orang. Salah menerima informasi. Ya, kita bisa lihatlah ya, percontohannya di media sosial. Ya, ada beberapa oknum pendakwah yang menyampaikan dakwahnya itu dengan kalimat kasar. Nah, itu tidak diajarkan. Siapa yang ngajarin? Nabi nggak pernah berdakwah dengan kalimat kasar sepanjang sejarah. Bahkan Al-Quran juga menginformasikan. Nah ini diantaranya wa qulu linnasi husnan. Gitu ya. Nah ini buat pelajaran buat kita nih, karena kita di sini sebagai orang yang dianggap ya paham dengan agama. Wa qulu linnasi husnan. Ya. Wa aqimus salata wa atuz zakata summa tawallaitum illa qalilum minkum atau illa qalilan minkum. Nah, ini wa aqimus salata, dan laksanakanlah atau dirikanlah salat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat, summa tawallaitum, kemudian kalian membantah apa? Tidak mau bayar zakat, illa qalilan minkum, terkecuali sedikit di antara kalian, wa antum mu'riduna, sedangkan kalian membantah. Ka'abaikum, sebagaimana bapak moyang kalian. Gitu. Ini ayat ini ditujukan kepada siapa? Bani Israel di masa Nabi Musa. Jadi tapi ini sebenarnya ayat ini ditujukan kepada umat Nabi Muhammad. Kala itu di Madinah. Di Madinah itu banyak orang Yahudi. Ya. Di Madinah itu ada 3 suku Yahudi. Namanya suku apa? Suku Bani Quraidah, Bani Nadir, sama Bani apa namanya itu? Nah, di sini nih ada nih. Qoinaqo. Jadi di Madinah itu dulu di zaman Nabi ketika hijrah
dari Mekah ke Madinah, itu Madinah itu sudah ada suku. Ada namanya suku Aus, suku Bani Aus dengan suku Bani Khazraj. Nah, ini masih orang Arab. Kalau suku Bani Khazraj dengan suku Bani Aus, ini orang Arab, cuman keturunan Yaman. Gitu, keturunan Yaman tinggal di Madinah. Ini yang paling lama. Suku yang paling lama namanya Bani Aus dengan Bani Khazraj. Ini masih satu saudara sebenarnya. Nah, cuman kemudian nanti ini saling berperang, padahal satu saudara, gegara politik doang sebenarnya, politik kekuasaan. Orang kalau sudah melihat politik nggak pandang itu saudara, ya termasuk di Indonesia. Saudara berantem gegara memperebutkan kekuasaan. Nah, ini termasuk contohnya adalah Bani Aus dengan Bani Khazraj. Ini suku Arab masuknya. Tapi sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, itu ada 3 suku Yahudi. Suku Yahudinya ini namanya Bani Qoinaqo, Bani Quraizoh, ya, dengan Bani satu lagi apa tadi? Nazir. Qoinaqo, Quraizoh sama Bani Nazir, ada 3. Nah, kemudian Yahudi ini 3, Nazir, Quraidah, Qoinaqo ini juga sama, saling berperang politik. Qoinaqo, Quraidah sama Nazir ini sama, saling berperang politik, ingin memperebutkan kekuasaan. Nah, terkait tentang politik, 3 suku Yahudi ini masuk ke suku Aus dengan Khazraj. Jadi kalau ininya bersekutu, gitu, bersekutu. Ada yang mendukung Bani Aus, ada yang mendukung Bani Khazraj, gitu. Ada yang mendukung. Jadi orang-orang Yahudi ini dari 3 suku ini, 2 mendukung satu suku Arab, satu lagi mendukung satu suku yang lain. Saling ngomporin nih. Akhirnya apa? Saling berperang. Padahal sama-sama satu nasab. Aus Khazraj satu nasab. Ya kan, satu nasab, satu kakek moyang, bapak moyang, satu bapak moyang. Kemudian orang Yahudi sama, satu bapak moyang, Bani Israel. Tapi gara-gara kekuasaan perang. Ya. Itu. Nah, nanti ini ayat tadi nanti kita bahas di ayat 83 sampai 84. Itu nanti asbabun nuzulnya tentang itu. Nah, makanya ini termasuknya ayat 83 juga ini menyinggung itu sebenarnya. Saling berperang. Kok bisa begitu? Ya itulah karena politik. Illa qalilan minkum, terkecuali sedikit di antara kalian, wa antum mu'riduna, sedangkan kalian membangkang sebagaimana bapak moyang kalian. Siapa bapak moyangnya? Itu Bani Israel di masa Nabi Musa. Gitu. Jadi umat Yahudi yang hidup di masa Nabi Muhammad ketika di Madinah, kelakuannya sama kayak bapak moyangnya. Gitu. Saling berperang karena merebutkan kekuasaan. Gitu. Bahkan bukan hanya dia berperang antara intern ya, antara Yahudi dengan Yahudi yang lain, bukan itu saja. Dia memprovokasi gitu suku yang lain, suku Arab, Bani Aus dengan Bani Khazraj itu berantem gara-gara siapa? Itu dikompori oleh orang Yahudi itu. Jadi makanya berantem mulu. Ya, nanti kita bahas pada ayat berikutnya. Nah, kemudian di sini ada cara baca illa qalilun. Boleh dibaca illa qalilun, boleh dibaca illa qalilan. Nah, ini sama masuknya adalah qiraat sab'ah. Kalau kita baca illa qalilan binasbi wa hiya qiraatul jumhur, itu qiraat kebanyakan ahli qiraat. Nah, kalau baca illa qalilun bi raf'i dengan baca rafa wa hiya qiraati Abi Umar, kalau itu qiraat Abi Umar ala annahu badun minad dhamiri fi tawallaitu.
Ada alasannya. Jadi kalau dibaca illa qalilun itu sebenarnya jadi badal dari kata tawallaitum. Ada alasan Abi Umar, ya. Tapi memang turun ayatnya begitu. Ya, turun ayatnya memang dua huruf, boleh dibaca qalilun, boleh baca qalilan. Cuma nanti ditakwil oleh para ahli tafsir. Oh, kalau dibaca qalilan, memang ini menjadi nasab. Tapi kalau dibaca qalilun itu menjadi badal dari lafaz tawallaitum. Jadi tidak serta-merta kalimat itu turun, tidak ada alasan. Ya. Makanya luar biasa Al-Qur'an penuh dengan disiplin ilmu. Ya, termasuknya disiplin ilmu qiraah, disiplin ilmu balaghah, disiplin ilmu sejarah dan sebagainya. Makanya tidak akan ada yang bisa menandingi sastra bahasa Al-Qur'an. Ya. Ya, itu saja untuk kesempatan untuk pertemuan kali ini, ya. Jam 7:17 sudah. Baiklah hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan melanjutkan pada ayat 84 dan seterusnya. Akhirnya saya ucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.